Sintayong bisa ajukan pemain ini kepada PSSI untuk diproses naturalisasi jika Ularommeni tak jadi bela timnas Indonesia. Striker ini bahkan dikenal sebagai salah satu bomber paling mematikan di Liga Armenia dengan torehan 4 gol dan 7 assist dari 33 laga. Seperti diketahui, timnas Indonesia masih terus berburu striker haus gol jelang melakoni laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Sejumlah nama pemain keturunan Eropa khususnya Belanda mulai dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia, salah satunya Ularommeni. Ularommeni merupakan striker milik klub Liga Belanda FC Utrecht yang punya garis keturunan Medan, Sumatera Utara dan beberapa kali memberi kode siap bela skuad Garuda. Kabar proses naturalisasi Ularommeni untuk timnas Indonesia bahkan dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji yang mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan terhadap Ularommeni. Ya salah satunya dia, Ularommeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela timnas Indonesia, kata Sumarji kepada awak media. Namun, sampai saat ini proses naturalisasi Ularommeni sebagai striker timnas Indonesia belum menemui kepastian jelang digelarnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah lagi dengan kondisi Ularommeni yang baru saja pulih dari cedera sehingga membuatnya absen hampir di sepanjang musim lalu. Maka dari itu, Sintayong tampaknya harus mencari alternatif striker lain apabila Ularommeni tidak bisa bergabung ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Satu pemain yang dirasa layak menggantikan Ularommeni ialah Justin Mathieu, striker asal Belanda keturunan Indonesia yang diketahui bermain di Liga Armenia bersama FC Noah. Justin Mathieu merupakan pemain serba bisa yang dapat ditempatkan sebagai striker, winger kanan dan kiri, hingga mampu bermain sebagai gelandang bertahan. Saat ini, Justin Mathieu diketahui belum memperkuat klub manapun setelah FC Noah memutuskan tak memperpanjang kontraknya pada akhir musim lalu. Justin Mathieu memulai karir sepak bolanya bersama tim Liga Belanda Willem II dan setelah itu dirinya lebih sering dipinjamkan ke sejumlah klub seperti FC OSS dan Go Ahead Eagles. Meski dikenal tajam saat bermain untuk FC Noah di Liga Armenia, namun Justin Mathieu justru merasakan puncak keemasannya saat membela top OSS. Di sana, ia mencatatkan 131 penampilan dengan torehan 31 gol dan 22 assist selama 2 musim bersama top OSS di kasta kedua Liga Belanda. Bukan cuma itu, Justin Mathieu juga pernah mendapat panggilan tim nasional Belanda kelompok umur mulai dari U16, U17, hingga U19 dengan total 14 laga serta 1 gol. Kendati demikian, Justin Mathieu belum sekalipun mendapat panggilan tim nasional senior Belanda sehingga dirinya membuka peluang gabung timnas Indonesia. Ketika itu, ia memberikan kode dengan menambahkan bendera Indonesia dan Belanda pada unggahan Instagram Stories-nya beberapa waktu lalu. Sontak saja, supporter timnas Indonesia ramai memberikan komentar di akun Instagram Justin Mathieu dan mendesak agar PSSI melakukan naturalisasi kepadanya. Berkat kondisi tersebut, bukan tidak mungkin jika Justin Mathieu bisa bermain untuk timnas Indonesia asuhan Sintayong di masa mendatang. Sintayong akhirnya memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia hingga 2027 mendatang. Bukan hanya kebahagiaan yang dimiliki oleh pecinta sepak bola tanah air tapi juga warga Korea Selatan karena Sintayong mampu memberikan perubahan positif bagi timnas Indonesia. Namun sorotan pun diberikan oleh media Korea Selatan, Sports Han soal target yang harus dicapai Sintayong bersama timnas Indonesia. Alih-alih memberikan target lolos ke Piala Dunia 2026, ternyata PSSI justru memberikan target agar Sintayong mengangkat peringkat timnas Indonesia di atas 100 pada ranking FIFA. Peringkat Indonesia di ranking FIFA saat ini ada di posisi 134. Sebelum coach Sintayong menjabat, peringkat Indonesia di posisi 173, namun hampir naik 40 peringkat dalam 4 tahun, tulis Sports Han dikutip Sabtu, 13 Juli 2024. Kini Sintayong memiliki durasi 3 tahun kontrak untuk bisa membawa timnas Indonesia peringkat 2 digit di masa jabatan barunya.
Sportsan menyoroti bahwa target timnas Indonesia untuk tembus 100 besar adalah hal yang realistis. Padahal, tinggal selangkah lagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat Marcelino Ferdinand CS akan memulai perjuangan mereka di putaran ketiga kualifikasi. Shin Tae-yong diperkenalkan secara resmi pada Desember 2019 lalu dan membawa banyak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Sebut saja menjadi runner-up Piala AFF 2020, babak 16 besar Piala Asia 2023, hingga terbaru memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Shin Tae-yong pun turut bertanggung jawab pada pemain muda dengan memimpin timnas Indonesia U23. Bersama skuad Garuda Muda, Shin Tae-yong berhasil mencetak rekor dengan tampil di semifinal Piala Asia U23 2024 dan nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 meski akhirnya kalah dari Gini. Kini tugas pertama Shin Tae-yong setelah perpanjangan kontrak adalah bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun akan menghadapi lawan-lawan sengit seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Timnas Indonesia yang berhasil masuk dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 harus menghadapi negara-negara kuat di Asia. Salah satunya adalah negara yang memiliki julukan Negeri Matahari Terbit, Jepang. 14 November 2024 akan menjadi laga pertama Indonesia kembali bertemu Jepang. Kali ini, dalam laga bergengsi yang akan menentukan nasib dua negara ini dalam kualifikasi Piala Dunia. Indonesia, yang menjadi anak baru dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, harus menghadapi sang raksasa Jepang yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Pesimis bukanlah sebuah pilihan. Dalam beberapa pertandingan, Indonesia dapat mengimbangi permainan dari Jepang dengan sangat baik. Meski tidak berakhir kemenangan, namun pertandingan di masa lalu tentunya menjadi pelajaran untuk laga Indonesia versus Jepang November nanti. Meski kejadian tersebut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya, timnas bersama Shin Tae-yong seharusnya bisa mempelajari sesuatu dari pertandingan tersebut. Timnas Indonesia setidaknya bisa menahan imbang Jepang. Bila beruntung dan memanfaatkan kesalahan lawan, Indonesia bersama Shin Tae-yong pasti bisa memenangkan pertandingan. Tertanggal 11 Juni 2024, Jepang baru saja mengalahkan Syria dalam laga kualifikasi Piala Dunia putaran kedua dengan skor 5-0 tanpa balas. Jepang terkenal dengan permainan bola jauhnya yang selalu berhasil memanjakan mata para penonton. Passing jauh yang cantik yang dihasilkan dari timnas Jepang selalu berhasil memukau para penonton. Tidak hanya itu, Jepang juga terkenal akan agresivitasnya dalam menggempur lawan. Memanfaatkan kekuatan kaki untuk melakukan syuting dengan keras di kotak penalti dengan 4-5 orang di dalamnya, juga menjadi salah satu taktik andalan Jepang. Kehadiran Martin Paes dalam menghadapi situasi ini sangat penting. Jika berbicara prediksi skenario permainan, maka Martin Paes memegang peran kunci di dalamnya. Dengan pengalaman Martin Paes, tentunya tendangan cepat dan build-up dari Jepang akan terjawab solusinya. Karakter Martin Paes yang tidak takut menghadapi bola-bola keras juga menjadi manfaat utama untuk Indonesia. Karakternya ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga gawang Garuda dari para samurai biru. Kehadiran Martin Paes yang sudah ditunggu-tunggu bisa menjadi build-up cepat timnas Indonesia dalam memainkan bola-bola jauh. Memanfaatkan lemparan jauh, pola serangan Asnawi Mangkualam terhadap pemain lini depan seperti Rafael Struijk dapat berfungsi dengan baik. Itulah sedikit prediksi skenario kemenangan Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.